Lanjut, lanjut aja ya. Itu dia. Baik, Baik, skor dicabut kalau sidang cabut dapat sudah dinyatakan tetap terbuka untuk umum. terbuka minggu. Silakan Silahkan dilanjutkan, Pak. dilanjutkan, Pak. 5. Terdapat kesesatan fakta atau dwelling faith, kesesatan hukum atau atau dwelling on trend headway dan penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang pasal 162 ayat 2 KUHP, bahwa sebagaimana pemohon PK sampaikan di atas, salah satu unsur kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang menjadi alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali bila mana terdapat kesesatan fakta atau dwelling faith, kesesatan hukum atau dwelling on trend headway dan penafsiran hakim atas peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kehendak si pembuat peraturan perundangan, bahwa sesuai dengan putusan nomor 4-B/2017-PN.CBN, di mana salah satu bagiannya adalah keterangan saksi Aib dan saksi Dede Riswanto. Ternyata dalam bundel tersebut tidak ditemukan berita acara penyumpahan atas saksi Aib maupun saksi Dede Riswanto. Untuk itu, keterangan yang diucapkan dalam persidangan tersebut tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, karena berita acara pemeriksaan Aib dan Dede Riswanto yang dinyatakan di bawah sumpah tidak disertai dengan adanya bukti berita acara pengambilan sumpah di tingkat penyidikan. Dengan demikian, Majelis Hakim benar-benar telah hilaf dalam menguraikan kesesatan fakta atau dwelling faith karena tidak memeriksa berkas perkara secara teliti dan seksama. Akibat kehilafan tersebut, keterangan Aib dan Dede Riswanto pada putusan halaman 74 sampai dengan halaman 77 telah digunakan oleh Majelis Hakim untuk menghukum pemohon PK, sebagaimana terlihat dari pertimbangan hukum halaman 101 sampai dengan 102 sebagai berikut. Bahwa kemudian para terdakwa, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Koplak, anak saksi Saka Tatal, saudara Andi dalam kurung DPO, dan saudara Peggy alias Perong dalam kurung DPO, melempari anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spakboard sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana. Namun anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina dapat melarikan diri. Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Koplak, saksi anak Saka Tatal, saudara Andi, DPO, saudara Peggy alias Perong, DPO, dengan mengendarai motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan membawa bambu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, sepeda motor anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dipepet oleh motor saksi Eko
Ramadhani alias Koplak, dan seterusnya. Bahwa selanjutnya Yudek Faksi telah keliru menerapkan hukum dwelling on Trent Recht pasal 162 ayat 2 KUHP karena hanya menafsirkan ketentuan pasal tersebut tanpa melakukan penafsiran sistematis internal pasal 116 ayat 1 KUHP. Sebelum menerapkan pasal 162 ayat 2, Majelis Hakim seharusnya menguji terlebih dahulu apakah keterangan yang hendak dibacakan tersebut telah sah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 2 KUHP, sehingga keterangan tersebut benar-benar dapat dibacakan dengan kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan dalam persidangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 162 ayat 2 KUHP. Adapun ketentuan pasal 162 ayat 2 KUHP menyatakan sebagai berikut. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan di sidang. Pasal 116 ayat 1 KUHP, saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Bahwa seharusnya Yudek Faksi tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum guna membacakan keterangan saksi, tetapi harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Apabila setelah dipanggil, tapi saksi tetap tidak hadir, maka harus menilai apakah keterangan yang dibacakan di bawah sumpah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Karena dalam ketentuan tersebut disyaratkan adanya cukup alasan saksi kenapa tidak dapat hadir dalam persidangan. Artinya, dalam berita acara pengambilan sumpah di hadapan penyidik, harus secara jelas dan tegas disebutkan alasan ketidakhadiran serta dilampirkan dokumen-dokumen pendukung kebenaran alasan tersebut. Misalkan, jika saksi adalah seorang tentara yang hendak menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata, sehingga dikhawatirkan gugur atau tidak dapat meninggalkan tugas pada saat persidangan, atau seorang mahasiswa yang hendak studi di luar negeri, sehingga dikhawatirkan tidak bisa hadir ketika sidang, atau seorang penderita kanker yang divonis dokter segera meninggal, maka alasan ketidakhadiran si tentara atau si mahasiswa atau si penderita kanker tersebut wajib tercantum dalam berita acara penyumpahan dengan melampirkan surat tugas, surat kelulusan tes, atau surat keterangan dokter, atau dokumen-dokumen lain sebagai pendukungnya. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya karena pasal 116 ayat 1 KUHP yang sejatinya untuk mengumpulkan alat bukti selengkap-lengkapnya dalam rangka mencari kebenaran material malah akan digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu, dan hal tersebut in casu terbukti melalui kesaksian Dede Riswanto dan Liga Akbar yang ternyata telah memberikan keterangan palsu atas perintah orang lain yang dibalut dengan dalil penyumpahan selama penyidikan. Agar kebohongan saksi Dede tidak terbongkar, maka saksi Dede disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan. Dan si penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul kalau saksi Dede hadir di persidangan, kebohongannya dapat terbongkar akibat cecaran
pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Sehingga ketika dipanggil persidangan, saksi Dedek dilarang untuk menghadiri dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Begitu pula saksi Liga Akbar yang sebelumnya sudah disumpah dalam persidangan meski akan tetap hadir dalam persidangan, tapi belakangan mengaku kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh saksi Rudiana, yang artinya dia juga melakukan kesaksian palsu selama penyidikan yang dibungkus oleh sumpah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Selanjutnya diteruskan oleh rekan yang lain.